Sekarang kita udah ada di akhir Januari dan mau masuk ke bulan Februari. Dan gue pengen menginfokan kepada kalian apa aja sih yang bisa dirayakan di akhir Januari di dunia teknologi. Dan semua kejadian yang akan gue sampaikan ini punya satu persamaan, yaitu adalah semuanya pertama di dunia. Dan langsung aja kita mulai, jadi selamat datang di Weekly Tech History. Oke, yang pertama dari daftar yang udah gue siapin kali ini adalah layanan telepon pertama yang menghubungkan transkontinental di Amerika Serikat. Dan ini terjadi pada tanggal 25 Januari 1915. Pada waktu itu, Alexander Graham Bell yang sedang berada di New York City berusaha untuk menghubungi mantan asistennya Thomas Watson yang ada di San Francisco. Dan komunikasi antara mereka ini menggunakan vacuum tube amplifier yang akhirnya dikenal sebagai telepon jarak jauh. Dan sambungan telepon pada saat itu adalah yang pertama menghubungkan sisi pantai barat dengan sisi pantai timur Amerika Serikat. Memang sih, itu adalah momen yang terjadinya di Amerika Serikat jauh dari Indonesia. Tapi kalau tanpa kejadian itu, perkembangan teknologi tentu tidak akan sejauh ini. Tidak akan kalian bisa menonton video ini dari smartphone kalian. Tidak mungkin, karena tanpa kejadian itu, smartphone tidak akan pernah ada. Dan itulah pentingnya untuk merayakan sebuah penemuan teknologi di masa lalu. Karena dengan melakukan itu, kita juga merayakan teknologi yang akhirnya kita bisa nikmati saat ini. Gitu. Dan kita masuk ke pembahasan momen penting berikutnya, yaitu adalah pada tanggal 31 Januari 1958. Karena pada saat itu diperingati sebagai kesuksesan peluncuran satelit pertama dari Amerika Serikat yang berhasil ngorbit. Dan sebenarnya secara zona waktu GMT, ini peluncurannya tuh masuk di 1 Februari sih. Tapi kalau ngikut zona waktunya Amerika, masih di 31 Januari. Dan di waktu itu terjadi peluncuran Explorer 1, yang jadi peluncuran penting karena US jadi bisa menyusul prestasi Uni Soviet yang berhasil meluncurkan Sputnik 1 dan Sputnik 2 sebelumnya. Dan Explorer 1 ini juga menjadi spacecraft pertama yang berhasil mendeteksi Van Allen Radiation Belt, yaitu sabuk radiasi yang ada di sekitar bumi dan berkaitan dengan medan magnet bumi. Dan pendeteksian ini menjadi penting karena sejak itu kita jadi bisa belajar lebih banyak tentang navigasi dan juga tentang kejadian aurora yang terjadi di kutub dari bumi. Dan Explorer 1 ini adalah awal dari peluncuran-peluncuran berikutnya, karena masih ada beberapa peluncuran seri Explorer lagi oleh Amerika Serikat untuk mengorbit gitu ya, di orbit bumi, meskipun ada beberapa yang gagal orbit juga. Jadi ya, teknologi tidak selamanya berhasil karena ada juga yang gagal. Tapi ngomongin tentang teknologi yang berhasil, ini ada sesuatu yang keren banget. Jadi kaitannya dengan luar angkasa ada sebuah momen yang perlu diingat, tepatnya tanggal 31 Januari 1961 atau 3 tahun setelah peluncuran Explorer 1. Ada seekor simpanse bernama Ham yang menjadi simpanse pertama yang pergi ke luar angkasa. Dan perlu diingat, ini bukan monyet, ini simpanse, dan itu berbeda. Dan hewan ini diberi nama Ham diambil dari akronim nama laboratorium tempat dia dipersiapkan untuk misinya, yaitu adalah Holloman Aerospace Medical Center yang berada di New Mexico. Dan simpanse ini berhasil selamat hingga kembali ke bumi setelah penerbangan selama kurang lebih 16 menit di luar angkasa. Dan Ham bisa bertahan berkat baju luar angkasa yang dipersiapkan untuknya. Dan sepanjang penerbangan pun dia dimonitor kesehatannya. Dan sebenarnya gue agak mixed feeling kalau ada sebuah, apa ya nyebutnya ya, kalau nggak mau dibilang eksperimen, tapi sebuah kejadian yang melibatkan hewan, itu sebenarnya gue agak kurang suka. Jadi gue memandangnya dari sudut pandang berbeda. Mungkin sebagian orang memandangnya jadi kayak peristiwa yang memorable, peristiwa yang prestasi bagus lah gitu ya. Tapi gue ngelihatnya lain. Ini seperti eksperimen di mana tim yang waktu itu mengirim si Ham ini ragu untuk mengirim manusia secara langsung. Jadi mengirimnya simpanse dulu aja untuk menguji baju luar angkasanya. Jadi itu dugaan gue sih sebenarnya ya. Kayak menggunakan hewan untuk percobaan supaya lebih aman ketimbang kalau pakai manusia langsung. Well, makanya gue bilang gue mixed feelings karena ini untuk kebutuhan sains juga sebenarnya, tapi karena melibatkan nyawa makhluk hidup, meskipun itu adalah hewan, gue sebenarnya agak kurang suka. Jadi ya perlu kita ingat aja, tapi gue nggak ngerasa ini perlu dirayakan. Begitupun kejadian berikutnya yang menurut gue kayaknya nggak perlu dirayakan karena ini adalah kejadian yang bisa dibilang menyebalkan. Karena tanggal 30 Januari 1982 adalah tanggal yang bisa dibilang penting untuk Richard Skrenta. Ini adalah seorang pelajar SMA berumur 15 tahun yang menjadi pembuat dari egg cloner. Ini adalah virus mikrokomputer pertama yang diketahui menyebar cukup luas.
Dan Richard ini memang punya reputasi yang sering ngeprank teman-temannya dengan menggunakan disket maupun kaset game. Sampai-sampai teman-temannya itu udah males kalau dipinjemin kaset atau disket dari Richard, karena pasti isinya aneh-aneh. Dan karena dorongan pranknya yang segitu besar, Richard itu akhirnya mencari metode lain dan menemukannya, yaitu dengan menggunakan boot sector virus. Dan ternyata ini mulai menyebar di kalangan teman-teman si Richard dan bahkan sampai ke klub komputer lokal di kotanya. Dan sebenarnya virus ini nggak berbahaya, tapi hanya masuk kadar menyebalkan aja. Jadi kalau kalian pakai antivirus canggih pada saat ini, nggak perlu takut dengan virus ini. Lagi pula, virus ini ternyata juga bisa dibohongi dengan metode tertentu. Jadi, virusnya itu bisa menganggap sebuah mesin yang belum terinfeksi dianggap sudah diinfeksi. Jadi, virusnya ini agak pemalas sebenarnya ya, karena dia malas double check, ini beneran udah diinfeksi atau belum. Dan menurut gue itu adalah prankster yang sesungguhnya, karena beneran nyusahin. Ya kalau dipikir-pikir ya, umur 15 tahun, di tahun 82 udah bisa bikin kayak gitu, tuh berarti pinter banget orangnya menurut gue. Karena umur 15 tahun, di saat ada orang malah bikin virus ya, dengan kode-kode komputer yang rumit, gue 15 tahun ngapain ya? Masih galau-galauin cewek. Apalagi kalau terjadi di tahun 82, wah gue nggak kebayang, karena gue belum lahir. But anyway, itu adalah beberapa informasi yang mungkin kalian belum tahu sebelumnya. Nah, jadi kalian bisa tahu sekarang. Meskipun mungkin tidak praktikal untuk hidup kalian manfaatnya, tapi seenggaknya kalian tahu. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe ke channel ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terima kasih banget, terima kasih. Dan sampai ketemu di Weekly Tech History selanjutnya. By the way, episode berikutnya itu akan seru banget ya. Tungguin ya. Dadah!